wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertekad untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks takwa yang saya sebutkan, saya menyuguhkan sebagai khatib ayat yang masih terkait dengan Isra dan Mi'raj, dihubungkan dengan apa yang sedang berada di hadapan kita saat ini, bahwa kuncinya kita tidak akan pernah luput dari ujian sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada peristiwa sejarah yang panjang terkait dengan kehidupan beliau, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada saat Rasulullah SAW menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan dan ujian yang pada tingkatan akhirnya Rasulullah menggetarkan arasy yang membuatnya Allah perjalankan dia. Jadi perjalanan yang dilakukan tanpa rekayasa apapun dari Muhammad Nabiullah, tetapi Allah sendiri yang memperjalankannya dan mempertemukannya di Sidratil Muntaha. Ternyata karena Rasulullah berhasil menjalani semua ujian-ujian yang Allah berikan. Betapa tidak di tahun ke-10 kenabian itu beliau terutama di akhir dihadapkan kepada tantangan masyarakat Quraisy. Namun alhamdulillah, atas backup, bantuan dan dukungan dari pamannya yang tercinta, beliau bisa menjalankan tugasnya sebagai
da'i pada saat itu. Tetapi demikianlah Allah menghendaki ditinggalkannya Muhammad SAW oleh pamannya. Tidak hanya itu, orang yang selalu menjaganya dalam menghadapi persoalan-persoalan di luar sana, meninggalkan di rumah pun orang yang senantiasa mencintai, menyayanginya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Rasulullah lakukan adalah membayangkan bahwa di satu negeri pasti ada orang, ada umat yang baik hati dan akan menerima kehadiran beliau, tidak seperti di kota Mekah. Namun apa yang terjadi, justru apa yang dilamunkan itu menjadi ujian berat lagi. Kalau di Mekah dia terusir, ketika dia datang ke negeri lain yang didambakannya sebagai negeri yang aman, itu pun lebih parah lagi. Tantangannya tidak hanya bersifat ejekan, fitnah, dan provokasi, serta hal-hal lain yang terindikasikan sebagai kejahatan yang non fisik. Tetapi lebih dari itu, ternyata di tempat yang beliau datangi itu lebih parah lagi, karena juga tindakannya lebih anarkis dari itu, karena mereka sambil mencaci juga melemparkan yang sifatnya kotoran dan hal lain yang sifatnya fisik, sampai Rasulullah terluka kakinya. Saat terluka, darah mengalir dari kakinya. Malaikat mengatakan kepada Rasulullah, yang intinya adalah andai kata darah itu menetes ke bumi, maka akan dirobohkan itu Bukit Taif yang kira-kira meluluh lantakkan masyarakat yang ada di sana. Maka Rasulullah langsung mengelap tetesan darahnya agar tidak jatuh ke bumi, karena tidak menginginkan orang yang telah berbuat jahat sekalipun terluka oleh tindakan malaikat. Malah yang beliau sampaikan ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga bukit itu untuk bilang kepada Rasulullah kira-kira mau diapain, maka ketika disampaikan kepada Rasulullah, beliau tawaran untuk dirobohkan itu bukit ditolaknya. Beliau malah menengadahkan tangannya dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, seandainya setelah ini aku ditugaskan ke tempat yang lebih jauh dan masyarakatnya tidak menerimaku, bahkan mereka menentangku lebih dari tempat yang aku hadiri hari ini, aku tidak peduli ya Allah. Bahkan perintahkanlah aku untuk pergi ke tempat yang lebih dekat dari sini, dan di situ mereka pun tidak menerimaku, bahkan mungkin melakukan aktivitas yang lebih membahayakanku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah engkau tidak marah padaku. Yang penting bagiku adalah murkamu tidak engkau turunkan kepadaku. La ubali, aku tidak peduli. Inilah yang mengguncangkan arasy dan menurunkan perintah yang membuat Rasulullah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hikmahnya sangat panjang. Tapi yang inti adalah bahwa ujian demi ujian itu ketika dihadapi, yang dilakukan adalah
tingkatan tertinggi. Pada Allah mengatakan subhana, itu pertanda bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali karena kehendaknya. Asra bi abdihi, Muhammad tidak disebut namanya, tetapi disebut sebagai abdun. Tetapi ketika sampai ke atas, Allah memanggilnya dalam derajat yang tinggi, yaitu ya ayuhan nabi. Bahkan ketika disebutkan selamat bagimu, assalamu alaika ayuhan nabi, penyebutan nabi itu pun tanpa nama, tetapi itulah penghormatan yang berubah dari abdun menjadi nabi. Abdun itu posisinya sudah tinggi, tidak seperti nabi lain disebut namanya semua. Itu juga ujian bagi masyarakat muslim, umat Islam di kita dulu. Banyak yang berpendapat bahwa kata-kata abdun menunjukkan yang diberangkatkan bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali Allah menyampaikan sesuatu dengan kata subhana, sebetulnya kita harus yakin dan percaya. Tetapi itulah kita, selalu dihadirkan dalam pikiran kita hal-hal yang negatif. Padahal jika bapak seorang mertua, lalu bapak dipanggilnya si Abdul, apakah bapak ibu bisa menerima menantu yang memanggilnya begitu? Justru disebut bapak mertua. Nabi disebut nabi karena Muhammad saja untuk disampaikan itu kurang etik menurut Allah, supaya manusia belajar dari situ. Allah saja memanggilnya itu dalam jabatannya. Maka kemudian Allah tunjukkan berikutnya bahwa jabatannya pun disebut dalam ya ayuhan nabi. Tingkatan tertinggi ini Rasul tetap merendahkan hati dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak oke. Tetapi Nabi mengatakan salamnya itu wa alaina wa ala ibadikas sholihin. Ya Allah, jangan engkau ucapkan selamat hanya kepadaku, tetapi bagi kami, umat kami dan orang-orang yang saleh. Sosok pemimpin yang senantiasa peduli kepada umatnya sampai akhir hayatnya, yang dia panggil adalah ummati, ummati, ummati. Inilah yang seharusnya hadir di bangsa kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan yang pelik. Maka Isra dan Mi'raj itu sebenarnya adalah untuk memberikan inspirasi kepada kita bagaimana menghadapi masalah-masalah yang krusial, krisis yang amat sulit, bahkan mungkin krisis moral yang membahayakan. Itulah jawabannya, yaitu Rasulullah SAW tetap mempertunjukkan kualitas akhlak dan etikanya yang luar biasa. Maka Allah SWT kemudian memberikan pelajaran bagaimana kalau sudah berhasil itu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau kita dihadapkan kepada ujian apapun, maka lakukanlah yang kedua, yaitu ibadah, di mana Rasulullah mendapatkan perintahnya 50 sholat, tetapi oleh Nabi Musa disarankan untuk dilobi, karena umat Musa yang gagah dan berat-berat aja semuanya menjadi monyet semua, qiradatan, semuanya menjadi kirdun, menjadi monyet. Oleh karena itu umatmu jangan sampai lebih parah dari itu, maka mintalah untuk diturunkan. Dan alhasil 5 ketika disampaikan kepada sahabat yang senantiasa percaya, Abu Bakar As-Siddiq terutama,
selalu mengatakan sodakta. Tetapi pada waktu itu para sahabat yang lain, kenapa engkau terima 5 tidak 50? Bayangkan kalau 50, maka kita akan mengalami setiap setengah jam sekali untuk melakukan sholat. Dan penolakan kita adalah, lalu bagaimana kerja kita? Lalu bagaimana mencari uang kita? Lalu bagaimana mencari jabatan kita? Itulah sebabnya cukup 5. Karena kita tidak tahu bahwa dalam 50 kalau diterima, kita tidak usah mengerjakan apapun, Allah beri. Jadi dari sekarang mari kita mi'rajkan kualitas kehidupan kita dengan salat. Salat zuhur pulang selesai masalah. Asar masalah, pulang salat asar selesai, dan seterusnya. Inilah hikmah-hikmah yang seharusnya mewarnai. Agar apa? Agar tingkatan yang ketiga kita memiliki kemampuan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sebangsa setanah air, tapi juga seluruh masyarakat sedunia. Bahkan tidak sampai situ, tetapi juga sampai akhir hayat kita. Diajarkan di situ, di mana Rasulullah SAW diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulunya untuk senantiasa memperhatikan umatnya atas kapasitas dan kemampuannya, dan mengangkat harkat martabat derajat mereka sampai akhir hayat mereka. Hadirin rahimakumullah, inilah kira-kira yang harus kita tetap teladani, yang semuanya adalah dalam acuan Al-Quran, bahwa ujian akan tetap kita hadapi. Ujian harus kita hadapi dalam 3 tingkatan sekalipun. Pertama mungkin baksa. Kalau orang Jakarta libas, itu karena kita dengan hambatan itu kita tetap beraksi dan melakukan. Contohnya adalah ketika kita menghadapi hujan rintik-rintik, itu baksun. Tapi tingkatan yang berikutnya adalah dharra, yang mungkin hujannya itu dalam bentuk yang besar dan mungkin badai bahkan banjir. Kalau itu kita juga bisa menyelesaikannya, maka kita akan diuji dengan zilzalah. Wa zulzilu, kita akan digoncangkan hati kita, pikiran kita. Kalau tidak tahan, kita gagal. Bukan hanya banyak yang stres dan depresi, tapi bisa jadi banyak yang bunuh diri. Bahkan mungkin akan terjadi musibah yang meluluh lantakkan kita. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Hayya 'alas shalah, hakikatnya adalah untuk hayya 'alal falah. Tingkatkan ibadah kita untuk kemenangan kita. Kalau Rasulullah, maka apa yang kita lakukan harus yang terbaik, yang diajarkan oleh Rasulullah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.